Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1212. Barang pertama yang akan dilelang hari ini adalah. Sambil berbicara, pembawa acara cantik itu berjalan ke atas panggung lelang bersama seorang pelayan yang membawa nampan. Di atas nampan, terdapat sebuah gelang hijau yang berkilau indah. Begitu disinai cahaya lampu, gelang itu makin terlihat mempesona hingga membuat semua orang ikut terpesona. Gelang ini disebut gelang cinta abadi yang konon merupakan simbol cinta dari Duke Bert yang terkenal dalam sejarah Frans Timur, kepada sang istri. Seperti yang tertulis dalam sejarah, Duke Bert hanya memiliki seorang istri sepanjang hidupnya dan setelah puluhan tahun istrinya meninggal, dia tak pernah menikah lagi. Pada masa itu, dia bisa disebut sebagai pria yang setia. Oleh karena itu, gelang ini juga dianggap sebagai penggambaran cinta sejati. Jika ada di antara hadirin yang ingin memberikan hadiah yang melambangkan cinta dan kesetiaan kepada pasangan, saya pikir ini adalah pilihan yang terbaik. Harga dibuka di angka 200 miliar, kenaikan harga tidak boleh kurang dari 20 miliar. Setelah cerita pengantar yang panjang, pembawa acara cantik akhirnya membuka harga yang menurut Teguh dan Bayangan merupakan harga yang tidak masuk akal. Semua orang mengatakan bahwa Frans Timur adalah kota romantis. Sekarang, perihalnya bukan tentang apakah harga itu mahal atau murah, ini sangat mahal. Saya menawar, lebih mahal 40 miliar. Gelang model ini sangat cocok untuk istri saya. Saya akan membayarnya 300 miliar. Cek, hanya 1,5 miliar dan dia ingin membawanya pulang. Tidak, aku akan membayarnya 320 miliar. Tunggu dulu, aku akan menawar. Suasana mulai riuh di bawah, bagaimanapun, ini hanya sebuah gelang. Meskipun kisah di baliknya luar biasa, harga akhirnya pasti tidak akan terlalu tinggi. Tidak lama kemudian, gelang pertama terjual dengan nominal 440 miliar, selanjutnya. Berbagai barang lelang dipamerkan, kebanyakan perhiasan dan aksesoris. Sesekali ada lukisan dan barang antik, akan tetapi nilai jualnya tergolong biasa-biasa saja. Teguh masih menonton saja. Bayangan dan Rana, bahkan kurang bersemangat. Para hadirin yang terhormat, kalung berikutnya juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Pelayan yang anggun masih sama seperti sebelumnya, membawa nampan ke atas panggung sementara pembawa acara berbicara. Sayangnya, kalung itu ditutupi dengan kain putih sehingga isinya tidak terlihat. Pembawa acara cantik melihat ke sekeliling dan sengaja membuat semua orang penasaran. Selanjutnya, dia perlahan-lahan menyingkap kain putih itu. Kalung ini sudah berusia 500 tahun. Raja Louis ke-18 dari Frans Timur, mempekerjakan tukang perhiasan terkenal untuk membuat mahakarya ini. Kalung ini dibuat selama 3 tahun dengan biaya yang tak terhitung jumlahnya. Kalung ini menjadi simbol cinta sejati. Setiap detailnya dibentuk dengan sempurna. Desainnya bisa dikatakan sangat unik dan istimewa. Ini adalah salah satu dari 3 perhiasan yang paling terkenal di sejarah Frans Timur. Kalung ini juga memiliki simbol kekuasaan dan kemakmuran. Dengan memilikinya, artinya menggenggam sejarah yang panjang di Frans Timur dengan sentuhan cerita romantis. Harga akan dibuka di 1 miliar, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 40 miliar. Lelang, dimulai. Setelah pembawa acara cantik itu berbicara, suasana kembali memanas. Saya akan menawar 1 triliun. Ini adalah kalung cinta sejati, barang legendaris yang terkenal. Saya akan tawar di 1,2 triliun. 1,2 triliun, itu pun tidak sebanding untuk mahakarya kalung cinta sejati. Pergi dan main lumpur saja sana. Saya keluarkan 1,3 triliun. Dari nada bicaramu, aku pikir kamu sangat hebat. Namun ternyata, hanya bisa menawar segitu saja. Aku akan menawar 1,6 triliun. Tawar-menawar terjadi dengan yang sengit. Harga kalung itu terus melonjak naik dan membuat orang tercengang dengan nominalnya. Bayangan melirik Rana yang ada di sebelahnya dengan gelisah. Kak Teguh. Bab 1213. Dia menatap Teguh dengan penuh harap dan berkata dengan suara pelan, aku ingin membeli kalung cinta sejati ini untuk diberikan kepada Rana, bagaimana menurutmu? Teguh terkekeh. Ternyata, pria tangguh seperti Bayangan juga punya sisi romantis. Teguh menggelengkan kepala dan menjelaskan, Bayangan, kamu harus tahu bahwa Frans Timur adalah salah satu negara perwakilan benua Eronia. Mereka nggak terlalu punya banyak sejarah. Penipuan marak terjadi di sana. Misalnya,
Perhiasan yang ceritanya terlalu dilebih-lebihkan padahal enggak punya nilai sama sekali. Menurutmu, apakah barang-barang bersejarah ini lebih berarti kalau dibandingkan dengan harta karun yang sangat berharga dari Serenara? Bayangan langsung terdiam. Ucapan Teguh benar. Peninggalan di Serenara memiliki sejarah yang panjang dan tidak mungkin bisa dinilai dengan uang. Terlebih lagi, Teguh menyeringai dan berkata, bangsawan di benua Eronia, bahkan keluarga kerajaan, tak ada yang istimewa. Mereka terkenal di seluruh dunia karena perilaku mereka, seperti penjajahan, pembunuhan dan penjarahan. Mereka bisa dengan mudah mengeluarkan kalung biasa dan mengatakan bahwa itu adalah harta karun yang langka. Padahal sebenarnya, enggak ada bukti yang mendukung pernyataan itu. Bayangan terdiam 1000 bahasa. Hal itu benar. Harta karun Serenara, semuanya tercatat dalam buku sejarah dan sudah teruji. Sedangkan barang-barang ini, Kak Teguh, aku enggak jadi membelinya. Bayangan segera mengalihkan pandangannya dari kalung tersebut. Teguh mengangguk dan berkata, Bayangan, jika kamu ingin menunjukkan ketulusanmu, kamu bisa mencoba membuat sendiri sesuatu yang menarik, menyenangkan, dan indah. Rana adalah adik perempuan dari Ratu, dia memiliki posisi yang terhormat. Orang-orang yang menjilatnya bisa mendapatkan peringkat di kota Senggigi. Bayangkan saja, perhiasan macam apa lagi yang belum pernah dia lihat. Kalau kamu membuatnya sendiri, justru akan lebih bermakna. Ucapan Teguh membuat Bayangan merenung. Ide yang bagus. Kak Teguh, kamu memang hebat. Setelah mendengar ide itu, Bayangan mengacungkan jempol ke arah Teguh. Teguh tersenyum puas. Kalung cinta sejati itu akhirnya terjual hampir 20 triliun, tetapi tidak ada hubungannya dengan Bayangan. Setelah itu, ada beberapa perhiasan yang cukup menarik perhatian lagi. Saat Teguh melihat ada yang bagus, dia masih tetap merekomendasikannya kepada Bayangan untuk dipertimbangkan. Perjalanan mereka ke France Timur tidak akan terlalu lama, jika Bayangan pulang dengan tangan kosong, dia pasti akan kecewa. Meskipun dia ingin membuatnya sendiri, itu akan memakan waktu yang lama. Membelikannya sebuah perhiasan, itu juga bukan ide yang buruk. Di dalam ruang VIP kelas 1, yang berada di lantai 2. Identitas Teguh dan Bayangan bocor, seseorang terus-menerus mengintai mereka berdua. Begitu seorang pelayan itu mendengar percakapan mereka, dia segera melaporkannya kepada Richard, apa katamu? Richard yang sedang menerima pijatan dari salah satu gadis cantik itu, langsung membelalakan matanya, dua orang Serenara itu mengenal Rana. Begitu mendengar berita tersebut, alis Richard seketika berkerut. Dia telah lama mengincar Rana, tapi tak pernah mendapatkan balasan. Ternyata, semua ini karena orang Serenara itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini sudah melewati batas. Di France Timur, tidak ada yang boleh lebih hebat daripada dia. Bab 1214. Pelayan itu tak berani menatap matanya, mereka menundukkan kepala mereka. Tuan muda, saya sepertinya salah dengar. Richard langsung menghela napas dan menunduk sambil berpikir. Sudah dia duga, salah satu orang Serenara itu terus menatap seorang wanita. Meskipun wanita ini mengenakan topeng, dia tetap bisa mengenalinya dengan baik. Tatapan pria itu penuh cinta. Richard yang sangat gusar segera memberi perintah, pergi dan segera hubungi pemilik lelang ini, VD, dan minta dia untuk menyelidiki mereka atas namaku. Biarkan dia memasukkan Margarina yang cacat ke dalam sangkar dan ikut dalam pelelangan berikutnya. Aku ingin lihat, apa benar perempuan ini adalah Katrina dan apakah dia mengenal orang-orang Serenara ini. Setelah selesai bicara, Richard mengeluarkan sebuah lencana dari sakunya. Sebuah tanda kepemimpinan kavaleri kematian dan juga bukti bahwa dia adalah putra Jenderal Bintang 5 Alexander. Baiklah. Pengawalnya segera mengambil lencana itu dan pergi melaksanakan tugas yang diperintahkan Richard. Segera, sebuah kotak mutiara laku terjual di lelang itu. Pembawa acara cantik berkata secara perlahan, selanjutnya yang akan dilelang sedikit berbeda karena kali ini adalah seorang manusia. Melelang seorang manusia. Keadaan ruangan itu tiba-tiba ricuh. Di beberapa pasar gelap di France Timur, para budak kadang-kadang dilelang. Namun, sebagai rumah lelang VD yang paling terkenal di France Timur bahkan di seluruh dunia, mereka belum pernah punya riwayat menjual manusia. Ini adalah kasus pertama. Siapakah orang yang dilelang di tempat ini? Apa dia seorang pahlawan legendaris? Perempuan cantik. Semua orang penasaran siapa yang akan dilelang. Teguh dan rombongannya sedikit bingung. Mereka menatap panggung dengan penasaran. Sementara itu di lantai 2, Richard melihat reaksi Teguh dan semua orang dari atas. Semua orang menunggu dengan penuh semangat.
Begitu sampai di bawah lampu sorot, pembawa acara perlahan menyingkap penutup yang menghalangi orang tersebut. Wah, semua orang terkejut begitu melihatnya siapa yang akan dilelang. Sebab, orang di balik kerudung hitam ternyata adalah wanita dengan wajah yang telah dirusak. Meskipun tubuhnya indah dan menarik, bekas luka di wajahnya membuat orang enggan mendekatinya. Teguh dan Bayangan saling melempar pandang. Keduanya tidak begitu mengerti apa maksud tuan rumah menghadirkan seorang wanita seperti ini untuk dilelang. Benar, dia adalah. Tubuh Katrina yang berada di sebelahnya bergetar hebat. Dia terlihat cukup kaget dan berusaha untuk tidak histeris. Itu adalah kakaknya. Meskipun wajahnya telah rusak, dia masih bisa dengan mudah mengenalinya. Teguh melihat reaksi Katrina yang tampak terpukul, lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Katrina, apa kamu mengenalnya?" Katrina menganggukkan kepalanya sambil menahan air mata. Dia berusaha menjawab dengan suara serak, dia adalah kakakku. Ratu Frans Timur. Ternyata benar. Teguh Laksmana dan Bayangan ikut terkejut. Ratu adalah simbol sebuah negara. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Benar-benar takdir yang kejam dan membuat mereka menghela napas panjang, Kak Bayangan. Katrina melihat keadaan kakaknya yang mengerikan dan jantungnya serasa mau copot. Miris sekali melihat keadaannya. Dengan segera, dia memohon kepada Bayangan di sampingnya, "Tolong bantu aku mencari cara untuk menyelamatkan kakakku. Selama bisa menyelamatkannya, aku akan bersedia melakukan apapun." Bayangan ikut sedih saat melihat mata Katrina yang mulai berkaca-kaca dan berganti menatap Teguh. Awalnya, Teguh menolak. Bab 1215. Terlibat dalam urusan dalam negeri negara lain bukanlah tindakan yang bijaksana. Apalagi, ketika dirinya tengah mengemban tugas yang sangat penting. Namun, Bayangan jarang sekali tergoda. Selain itu, apa yang dilakukan pihak lain memang berlebihan. Melanggar etika sebagai manusia dan melanggar tata nilai moral yang seharusnya. Baiklah. Teguh mengambil napas dalam-dalam, lalu menyetujuinya, "Bayangan, tawar saja." Sementara itu, saat ketiganya sedang berdiskusi, pembawa acara cantik di atas panggung dengan santai memperkenalkan sesuatu yang akan dilelang dan akhirnya mengumumkan, harga awalnya adalah 200 miliar. Untuk setiap kenaikannya, tak boleh kurang dari 20 miliar. Ketika pernyataan tersebut baru saja terucap, aku tawar, 400 miliar. Sosok yang berseru itu adalah Bayangan. Dia menawar demi Katrina yang sudah menangis penuh kegetiran. Seperti yang kuduga, dia akan menawarnya. Richard melihat kehebohan ini dengan mata yang menyipit. Dia yakin bahwa kedua orang serenara ini pasti berkaitan dengan Katrina. Bahkan, mungkin saja mereka adalah penyelamat yang ditugaskan khusus sebelum Margarina tertangkap. Karena itu, sekilat cahaya melintas di mata Richard, kemudian dia berkata dengan licik, "Teruntuk para tamu yang datang jauh dari wilayah timur, wanita cantik di depan kita ini adalah permata Frans Timur. Maaf, aku tak bisa menyerahkannya begitu saja. Aku menawar 500 miliar. Richard langsung membuat seluruh ruangan menjadi hening ketika dia mengatakannya. Kavaleri Kematian adalah pasukan terbaik di Frans Timur. Sebagai pemimpin mereka, identitas Richard bukanlah rahasia lagi di Frans Timur. Dia memiliki pangkat yang tinggi, penuh kuasa. Siapa yang berani merebut sesuatu yang disukainya? Semua orang di tempat tersebut berbisik-bisik. Semua orang mulai membahas identitas wanita cacat ini karena bahkan seorang Richard pun ikut dalam lelang untuknya. Penawaran Richard jelas membuat Teguh dan dua orang lainnya merasa tak tenang. Akan tetapi, Bayangan tidak peduli dengan identitas dan pangkat Richard karena dia sudah sepakat dengan Katrina. Tentu saja dirinya takkan mundur dengan mudah, lagi pula. Semua pasukannya sudah datang. Jika ingin menyerang, mereka bisa melakukannya. Jadi, untuk apa merasa takut dalam hal ini? Bayangan mengangkat kepalanya sesaat untuk melirik Richard, lalu menarik kembali pandangannya dan menawar dengan perlahan, 520 miliar. Harga ini masih berada dalam jangkauan Bayangan. Bagaimanapun, dia telah menjalankan misi selama bertahun-tahun, jadi dia mampu menawar pada harga tertentu. Harga 520 miliar untuk membeli sosok wanita terbaik di Frans Timur adalah sesuatu yang mustahil dan menghina keindahan Frans Timur. Richard tidak peduli dengan tawaran dalam jumtali berapapun. Dia hanya sekadar ingin membuat Bayangan kesal. Setelah dia selesai bertilik kata dengan kecewa, dia mengangkat 5 jarinya, 1 triliun, aku menawar 1 triliun. Harga seketika naik 2 kali lipat. Richard ingin melihat apakah Bayangan masih mau mengikutinya atau tidak.
Bayangan tiba-tiba kebingungan. 1 triliun bukanlah jumlah yang kecil, ini sudah jauh melebihi ekspektasinya. Terlebih lagi, Teguh masih memiliki tugas yang harus dia selesaikan. Apabila gara-gara 1 triliun ini urusannya berantakan maka dirinya akan merasa bersalah sampai mati. Alhasil, Bayangan terjebak dalam keheningan karena tak bisa membuat keputusan. Kak Bayangan. Saat ini, air mata Katrina mengalir deras. Dia memeluk lengan Bayangan dan memohon dengan penuh harap, "Tolong, selamatkan kakakku." Bayangan menghela napas, tidak tahu apakah harus melanjutkan atau berhenti. Kemudian, dia menatap Teguh. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, permohonan dalam matanya terlihat jelas oleh Teguh. Melihat situasi ini, Teguh mengangguk dengan rasa tidak rela. Setelah mendapatkan persetujuan, Bayangan kembali mengumumkan harga, "Aku menawar 1 triliun 20 miliar." Bab 1216. Richard mengangkat alisnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Bayangan masih berani melawan. Richard pun kembali mengumumkan harga yang dia tawarkan dengan nada suara yang dingin. "Aku menawar 1 triliun 100 miliar. 1 triliun 120 miliar. 1 triliun 100-200 miliar." Suasana semakin riuh oleh tawaran mereka. Setelah beberapa putaran, kini harga telah mencapai 1 triliun 100-400 miliar. 1 triliun 100-400 miliar. Harga yang mereka tawarkan bukanlah 140 juta atau bahkan 140 ribu. Nominal ini adalah angka yang cukup luar biasa. Cukup untuk banyak orang menjalani kehidupan tanpa mengkhawatirkan apapun, cek, cek, cek. Richard yang melihat Bayangan terus menaikkan harga secara bertahap membuatnya paham dan mampu untuk membuat keputusan. Dia akhirnya memilih untuk tidak lagi melanjutkan lelang ini karena masih menantikan penampilan lelang utama yang akan datang. Dia langsung mengerucutkan bibir dan berkata dengan penuh arti, "Tamu dari timur ini tampaknya sangat tertarik dengan keindahan cacat dari Frans Timur. Ini benar-benar menarik. Ada pepatah lama di timur yang bilang, sungguh menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh. Karena kalian sangat mencintai keindahan dari Frans Timur ini, aku akan merelakan dan memberikannya kepadamu, bagaimanapun juga." Keberhasilan seorang pria sejati adalah dengan memiliki sebuah keindahan. Sejenak, Richard memandang Teguh dan Bayangan secara bergantian. Kemudian, dia berkata kepada pembawa acara yang cantik itu, "Aku menyerah. Kamu bisa mengumumkan hasilnya." Dia tidak lagi melanjutkan tawarannya. Segala sesuatunya menjadi jelas. Kalau begitu, pembawa acara cantik itu melihat ke arah palu lelang dan mengumumkan dengan lantang, "Aku umumkan bahwa wanita ini akan dimiliki oleh pria di meja nomor 83. Setelah lelang berakhir, silakan gunakan nomor serinya dan pergi ke belakang panggung untuk membayar dan mengambilnya." Bayar dan ambil. Bagi seorang mantan ratu, kata-kata itu sungguh sebuah penghinaan. Akhirnya kita berhasil mendapatkannya. Bayangan tiba-tiba menjadi bersemangat saat melihat tugas penting ini telah selesai. Terima kasih. Terima kasih, Kak Bayangan. Mendapati situasi yang telah berubah, Katrina juga sangat gembira dan menangis bahagia. Secara tiba-tiba, dia meraih tangan Bayangan dan mengusapkan jari-jarinya pada telapak tangan Bayangan untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya. Mendadak, Bayangan tersipu saat Katrina mengusap-usapkan tangannya. Tiba-tiba saja, sebuah pikiran muncul dalam benaknya, apa jadinya jika dia tidak mengenakan topeng. Mungkinkah Katrina akan menciumnya? Bayangan pun memaksa dirinya untuk menepis pikiran itu jauh-jauh. Khayalannya terputus oleh satu kalimat dari Teguh. "Ada yang nggak beres." Teguh mengerutkan keningnya dan memandang ke arah ruang VIP kelas 1. Bayangan segera bertanya, "Kak Teguh, ada apa?" Katrina juga ikut diam dan memandang Teguh. Teguh teringat akan segala tindakan Richard, terutama tatapan terakhir dan kata-katanya yang tampaknya memiliki maksud tertentu. Seketika, Teguh menjadi paham. Kita dijebak. Teguh tampak serius. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan analisis mendalam, "Seharusnya ayah Richard Alexander yang berusaha merebut tahta, perlu mempertahankan Ratu Margarina di sisinya dan mengendalikannya. Kalau memang Richard menginginkannya, dia tinggal bilang kepada Alexander dan semuanya akan selesai. Tapi kenapa dia repot-repot melelang Ratu Margarina? Bukankah ini berlebihan dan sebenarnya nggak perlu?" Ucapan Teguh seketika membuat Bayangan dan Katrina terkejut. Namun setelah dipikir-pikir, apa yang Teguh katakan sangat masuk akal. Setelah itu, Teguh melanjutkan, "Kalau dugaanku benar, Richard baru saja mencoba menguji kita, juga menguji Katrina." Bayangan dan Katrina tidaklah bodoh.
Setelah mendapatkan petunjuk dari Teguh, mereka menjadi paham sepenuhnya. Raja Serigala Serenara, Katrina berkata dengan penuh penyesalan, maaf. Gara-gara terlibat denganku, identitas kalian terbongkar. Tapi, aku benar-benar nggak bisa diam saja. Mengetahui apa yang terjadi, Katrina pun kembali menangis. Bab 1217. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bayangan menepuk-nepuk bahunya dengan pelan, kemudian menepuk dadanya sendiri dengan semangat. Dia berkata dengan penuh keberanian, apapun yang terjadi, aku akan menanggung semuanya untukmu. Teguh seketika terbelalak mendengarnya, anak ini bisa menjadi seorang penjilat secepat ini. Tak salah lagi, seorang militer penjilat. Namun, karena sudah sejauh ini, Teguh tidak ingin memikirkannya lebih panjang dan terus melanjutkan pelelangan. Setelah 4 hingga 5 barang dilelang, tibalah saatnya untuk pelelangan utama. Hadirin sekalian, pembawa acara cantik itu pun tersenyum cerah ketika berbicara, lalu, muncul 3 orang wanita. Masing-masing dari mereka membawa sebuah nampan dan berjalan mendekat dengan anggun. Setiap nampan ditutupi oleh kain jarik berwarna merah sehingga tidak terlihat apa yang ada di dalamnya. Setelah ketiga orang tersebut naik ke atas panggung lelang, sang pembawa acara cantik itu membuka penutupnya satu persatu. Memperlihatkan kotak dengan bentuk dan ukuran yang sama persis. Yang membedakan adalah bahwa setiap kotaknya memiliki nomor identifikasi yang berbeda. Ini adalah puncak dari lelang kali ini. Pembawa acara cantik itu memperkenalkan dengan lebih rinci, ini adalah bahan obat langka yang berasal dari pegunungan Alpen. Teratai 7 kelopak naga api, yang tumbuh di tengah cuaca yang dingin dan ekstrim sehingga memiliki khasiat yang sangat hebat, tapi karena barang ini sangat berharga, maka lelang dilakukan dengan menggunakan kotak misteri. Maksudnya, bahan obat yang sangat kuat ini telah diletakkan di dalam salah satu dari ketiga kotak misteri. Sedangkan 2 kotak misteri lainnya berisi barang yang sedikit lebih rendah tingkatannya namun tetap berharga. Jika ingin mendapatkan barang yang diinginkan dengan pasti, cukup membeli ketiga kotak misteri ini. Dengan begitu, keberhasilan pasti ada di tangan kalian. Kalau ingin mencoba keberuntungan, kalian bisa memilih salah satu dari kotak misteri ini dengan peluang 1:3. Hasil dari pilihannya akan bergantung pada kekuatan dan strategi kalian masing-masing. Seusai menjelaskan peraturan dalam pelelangan, pembawa acara cantik itu tersenyum sambil melihat ke sekeliling. Harga awal lelang untuk setiap kotak misteri adalah 4 triliun dan setiap peningkatan dalam penawaran tak boleh kurang dari 100 miliar. Sekarang, pelelangan dimulai. Setelah mengucapkannya, tiba-tiba suasana menjadi begitu sunyi. Semua orang tahu, taktik ini pasti akan menarik banyak orang untuk bersaing memperebutkannya. Namun, kemungkinan untuk memenangkannya bergantung pada kekuatan masing-masing orang. Jadi tidak ada yang bereaksi secara berlebihan seperti sebelumnya. Kecuali Teguh. Dia langsung bangkit, melihat seluruh ruangan, lalu berkata dengan tegas, aku akan membeli semua kotak misteri ini dengan harga 4.200 miliar. Membeli semua barang. Begitu kata-kata tersebut dilontarkan, Teguh menjadi pusat perhatian semua orang di ruangan sehingga keadaan menjadi ramai. Di Serenara, selama seseorang yakin sepenuhnya akan kemampuannya, orang itu bisa saja melakukan sesuatu yang luar biasa dalam pelelangan. Namun, di benua Eronia, ini disebut sebagai membeli semua barang. Meskipun terdapat perbedaan kata, tetapi maknanya tetaplah sama. Berani sekali membeli semua barang di rumah lelang Fede. Orang timur ini sepertinya percaya diri sekali, ya. Sudah lama nggak melihat seseorang membeli semua barang, semoga saja kali ini lelangnya lebih seru. Wah, ini pertama kalinya aku melihat seseorang membeli semua barang. Ini menarik. Semua orang yang hadir seketika berbisik-bisik. Tanda seru. Barusan, Richard sendiri sudah lama menunggu momen ini. Bab 1218. Astaga. Begitu semua orang tahu bahwa Richard yang sedang berbicara, seisi ruangan pun terkejut dibuatnya. Itu Richard, dia adalah jenderal muda Frans Timur. Dia adalah sosok yang sangat berkuasa. Kekayaan keluarganya bahkan nggak terhitung jumlahnya. Richard adalah generasi muda nomor 1 yang pasti mampu mendapatkannya. Dia ingin bersaing dengan orang timur ini dalam lelang kotak misteri. Benar-benar menarik. Wah, demi para leluhur. Kedatanganku kemari nggak sia-sia. Mungkin saja sebentar lagi kita akan melihat adegan yang menarik. Suasana seketika menjadi semakin riuh. Kerumunan pun langsung meledak. Semuanya terkesan oleh tindakan Richard. Semua orang menantikannya dengan penuh harap.
Semuanya serempak menggosok-gosok tangan dengan serempak. Bagaimanapun juga, semua orang tahu tentang status dan kekayaan Richard. Teman-teman dari Serenner hormat. Senyuman Richard tampak sangat bijaksana, tetapi matanya menyiratkan kejahatan. Matt, sepertinya aku lupa untuk memperkenalkan diri. Namaku Richard, aku adalah Komandan Kavaleri Kematian Franz Timur. Ayahku bernama Alexander. Dia adalah satu-satunya Jenderal Bintang 5 dari Franz Timur. Namanya terkenal di seluruh dunia, kalian mungkin pernah mendengarnya juga. Entahlah, bisakah kamu mempertimbangkan bagaimana aku mengalah dan melepaskan wanita itu untukmu tadi? Bisa nggak kalau kamu memberikan kotak misteri ini kepadaku sebagai imbalannya? Kurang lebih begini, ada sebuah pepatah kuno dari timur yang bilang kalau nggak mengapresiasi pemberian orang lain adalah tindakan yang kurang sopan. Tapi, kalau kamu nggak mau juga nggak masalah. Paling aku hanya akan menyebutmu nggak sopan dan akan menghancurkanmu sepenuhnya dengan kekayaanku. Ketika mengucapkan kata-kata tersebut, mata Richard memancarkan sebuah kebanggaan. Pertama-tama, dia mengungkapkan identitasnya. Kemudian menggunakan pepatah serenara untuk mengejek. Pada akhirnya, dia menggunakan ancaman dan rayuan untuk mencoba mengusir Teguh. Teguh tidak akan terpengaruh dengan itu, dia bahkan tidak ingin terganggu dengan permainan konyol semacam ini dan langsung mengangkat plakatnya ke arah pembawa acara cantik itu. Aku tawar 6 triliun untuk kotak misteri yang pertama, 6 triliun. Teguh langsung menaikkan penawarannya sebesar 1.600.000.000.000, menunjukkan betapa hebat kekayaannya. Semua orang yang berada di sana pun terkejut dibuatnya. Anak ini, mungkinkah dia memiliki pabrik percetakan uang di rumahnya? Meh. Richard yang melihat bahwa dirinya terang-terangan tidak dihormati seketika mendengus dan mengangkat plakatnya untuk kembali menawar. Aku tawar 6.400.000.000.000. Bertambah lagi 400.000.000.000 7 triliun. 7.400.000.000.000. 8 triliun, L. Suasana seketika menjadi semakin riuh. Bahan obat teratai 7 kelopak naga api yang sangat kuat ini mampu menjamin pemulihan kekuatan Teguh. Jadi dia takkan melepaskannya apapun yang terjadi, oleh karena itu. Selama Richard masih terus menaikkan harga, Teguh pun akan mengikutinya. 9.600.000.000.000. Richard mengatakan harga tawarannya dengan memandang Teguh sambil tersenyum sinis. Menurut pengetahuannya, Teguh hanya memiliki 10 triliun. Meskipun masih ada beberapa triliun yang dia miliki, tetap saja Teguh tak mungkin memiliki lebih banyak lagi. 9.600.000.000.000 seharusnya sudah mendekati batas uang yang Teguh miliki. Richard tak percaya bahwa Teguh akan mampu mengalahkan dirinya. 10 triliun. Baru saja Richard mengatakannya, Teguh langsung membuka mulutnya tanpa ragu. Richard pun menyipitkan matanya. Orang timur ini benar-benar gigih. Saat itu juga, dia tersenyum lebar dan siap untuk menekan Teguh. Jenderal Richard, pelayan di sebelahnya tiba-tiba membujuk. Orang-orang Serenara itu paling banyak hanya punya 10 triliun, biarkan dia membeli kotak misteri pertama dan merasa menang. Sementara itu, kita bisa fokus pada 2 kotak misteri yang tersisa. Dengan kekuasaan Anda, tidak akan ada yang berani bersaing pada kesempatan itu. Begitu juga dengan 2 orang Serenara ini. Meskipun ingin melakukannya, mereka sudah tak punya daya lagi. Bab 1219. Bahkan, Anda bisa saja mendapatkan 2 kotak misteri yang tersisa dengan harga murah. Setelah berhasil memiliki 2 kotak misteri ini, orang-orang dari Serenara itu pasti takkan tinggal diam. Kemudian, mereka akan berinisiatif mendekat. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui identitas mereka dengan mudah. Richard merenungkannya sejenak. Itu benar. Apa yang pria itu katakan memang masuk akal. Richard pun berkata dengan licik, para tamu dari Serenara begitu tertarik dengan harta berharga dari Franz Timur ini, maka sudah seharusnya aku mengalah sebagai tuan rumah. Pembawa acara, aku akan mundur dari pelelangan kotak misteri yang pertama. Mundur. Semua orang tidak menyangka, perebutan lelang yang pertama ternyata dimenangkan oleh orang-orang dari Serenara. Pada saat yang bersamaan, semuanya terkejut, Teguh merasa geli ketika mendengar ucapannya. Akan tetapi setelah mendapatkan kotak pertama itu, dia tak ingin repot-repot bertengkar. Segera, Teguh berkata kepada pembawa acara cantik itu, "Pembawa acara, cepat umumkan hasilnya." Ah, oh, baik. Setelah tertegun sejenak, pembawa acara cantik itu mengumumkan, kotak misteri pertama berhasil didapatkan oleh meja nomor 83. Setelah mengumumkan, dia mengisyaratkan kepada pelayan di sebelahnya untuk meletakkan nampan di tempat yang mencolok di dekatnya.
serta menutupnya dengan bahan yang mirip kristal sehingga tampak transparan dan jelas, sebagai tanda tak ada kecurangan. Selanjutnya, ini adalah kotak misteri yang kedua. Setelah semua instruksinya dilakukan, pembawa acara cantilek itu tersenyum seraya mengumumkan, aturan lelang tetap sama seperti sebelumnya. Tak ada perubahan, jadi mari kita mulai. Tanpa menunggu pembawa acara selesai berkata-kata, Richard yang tidak sabar pun melangkah maju. Dia melihat sekeliling dengan pandangan angkuh, lalu berkata dengan percaya diri, sesuai dengan aturan yang sebelumnya, aku akan membeli semua barang. Alkom tawar 4.200 miliar. Lagi-lagi, membeli semua barang. Semua orang mengerang dalam hati. Richard memiliki tekad yang kuat. Mereka takkan bisa menyainginya. Kotak misteri ini sudah pasti menjadi miliknya. Tepat pada saat itu. 4.400 miliar, aku juga mau membeli semua barang. Suaranya terdengar akrab. Nuansanya pun terasa tidak asing. Orang yang menyanggah tidak lain adalah Teguh. Seseorang yang baru saja memenangkan putaran pertama. Sosoknya tampak tenang dan percaya diri. Santai dan terkendali. Adegan ini langsung membuat semua orang tercengang. Astaga, apakah pria serenara ini sengaja datang untuk membuat masalah? Dia bahkan ingin beradu lelang dengan Richard. Menurut mereka, seorang Richard tidak terkalahkan. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang lebih hebat darinya. Haish. Melihat situasinya, Richard tiba-tiba merasa geli dan tertawa penuh hinaan. Dia melihat Teguh dengan tatapan merendahkan dari atas ke bawah, wajahnya penuh dengan senyuman sinis. Anak ini, aku sudah menduga semuanya. Hartamu itu nggak seberapa. Pembawa acara. Aku ingin meminta verifikasi keuangan terhadap orang serenara ini. Verifikasi keuangan di tengah jalan. Ini adalah tindakan yang sangat menghina. Seperti yang telah diketahui, semua orang yang datang ke rumah lelang VD adalah para tokoh terkenal dan berpengaruh. Mengusulkan verifikasi keuangan secara tiba-tiba, sama saja seperti melakukan pemeriksaan badan terhadap orang lain. Namun, orang yang mengusulkan hal ini adalah Richard, generasi kedua yang memiliki kekuasaan besar di France Timur. Hal itu membuat pembawa acara cantik itu pun tidak berani menolaknya. Dia memandang ke arah tertentu dengan kikuk. Di sana, sang pemilik rumah lelang, VD, tengah mengawasi semuanya dengan saksama. Kalau memang Jenderal muda meminta verifikasi keuangan, maka aku akan melakukannya. VD melangkah perlahan mendekati Teguh, lalu berkata dengan canggung, Tuan, aku benar-benar minta maaf. Keinginan Jenderal muda tidak bisa dianggap enteng dan aku tak berani melawannya. Teguh memahami situasinya dengan jelas. Setelah Alexander merebut kekuasaan, Richard sebagai keturunannya sama seperti seorang putra mahkota dari Serenara dan memiliki otoritas yang besar. Oleh karena itu, Teguh menyerahkan kartunya dengan patuh. Ini adalah kartu platinum dari Serenara. Lantas, VD melakukan verifikasi keuangan. Langsung saja, saldo senilai 10 triliun franc ditampilkan. Tuan, mohon maaf. VD mengatakan dengan penuh penyesalan, dilihat dari hasil lelangnya, Anda telah memenangkan seorang wanita cantik dari France Timur dan juga kotak misteri yang pertama. Anda sudah tak memiliki dana lagi untuk putaran berikutnya dalam lelang kotak misteri. Memuat. Terlebih lagi, untuk membeli semua barang. Cerita bersambung.